Hai teman Bi, jadi hari ini tuh saya baru pulang camping ya, lebih tepatnya tadi siang. Saya nyampe sini tuh sekitar jam setengah 2 siang. Saya langsung beres-beres dan setelah selesai beres-beres saya langsung tidur. Nah barusan pada saat saya bangun tidur, saya buka handphone, terus buka YouTube dan wow, luar biasa banget. Ternyata di video yang kemarin, yang terbaru itu banyak yang komentar yang nyerang saya ya, terutama yang masalah si Sam. Mereka bilang si Sam itu ditelantarkan, tidak diperlakukan secara layak, dikasih makannya dikit banget. By the way, buat teman-teman yang belum ngerti Sam itu siapa, jadi Sam itu adalah seekor dogi yang akhir-akhir ini saya biasa ajak camping ke hutan. Sebenarnya ini saya malas banget ya bikin video klarifikasi kayak gini, karena serba salah. Kalau saya bikin video klarifikasi kayak gini, nanti dibilangnya saya ini orangnya baperan, nggak bisa nerima kritikan. Tapi di sisi lain kalau misalkan saya nggak ngasih penjelasan, besok-besok kalau saya ngupload video yang lagi camping sama si Sam lagi, orang-orang tersebut pasti bakal nyerang saya lagi. Karena mereka nyerangnya itu cukup ekstrim ya. Mereka ada yang bilang, anjing banget loh, cuma mentingin diri sendiri. Kasihan anjingnya gitu. Mereka itu memperlakukan hewan terlalu berlebihan, tapi tidak memperlakukan manusia, tidak memanusiakan manusia lah, intinya kayak gitu ya. Terus ada juga yang dia nyantumin pasal-pasal gitu. Nggak tahu, mungkin mereka mau mau mempolisikan saya gitu, mungkin gara-gara saya menelantarkan si Sam. Nah sekarang kita balik lagi, Sam itu sebenarnya siapa sih? Apakah dia itu milik saya atau bukan? Jadi jawabannya bukan ya, Sam itu bukan peliharaan saya. Jadi Sam itu adalah yang punyanya itu, jadi gini ya, ketika saya berangkat camping, saya tuh akan memarkir kendaraan saya di sebuah warung, bisa dibilang di pinggir hutan. Saya ilustrasikan dulu, ini tempat tinggal saya seumpama, dan ini warung tersebut. Jadi dari tempat tinggal saya ke warung tersebut jaraknya itu kurang lebih sekitar 30 km. Kalau ditempuh bisa memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kenapa jarak segitu bisa cukup lama? Karena ya kalau misalkan kita jalan di jalan raya yang lurus, kita ngebut mungkin bisa lebih cepat ya. Cuma karena ini jalannya di jalan kampung yang kecil yang banyak belokannya, jadi waktu tempuhnya bisa lebih lama. Nah kebetulan si pemilik warung tersebut dia memiliki beberapa ekor anjing yang saya tahu lebih dari 5 ya. Cuma kalau sekarang kayaknya tinggal 4, karena beberapa waktu kebelakang ada yang nyuri anjingnya. Nah jadi untuk posisi warungnya sendiri ini cukup jauh dari pemukiman, bisa dibilang di hutan lah ya. Terus bakal muncul pertanyaan, kenapa di hutan ada warung, terus yang beli siapa gitu kan? Itu wajar banget, saya paham. Jadi warung tersebut ada karena yang pertama, yang belinya itu adalah para petani yang mau berangkat ke ladang. Yang kedua, para pengguna jalan yang melintas di jalan tersebut, karena jalan tersebut bisa dibilang jalan alternatif. Terus yang ketiga, kalau weekend, Sabtu Minggu ya, jalan tersebut biasa digunakan oleh para goeser atau para pesepeda untuk sepedaan di sana. Jadi sampai sana clear ya, kalau warung tersebut lokasinya berada di hutan, jauh dari pemukiman. Ke pemukiman sendiri kurang lebih sekitar 3-5 km. Nah jadi kenapa saya bisa dekat sama si Sam? Jadi ya itu tadi saya bilang kan, ketika saya mau berangkat camping, saya itu akan memarkir kendaraan saya, menitipkan kendaraan saya itu di warung tersebut. Nah yang kebetulan si pemilik warung tersebut itu memiliki beberapa ekor anjing. Dan si anjing-anjing tersebut biasanya saya kasih makan. Jadi yang saya kasih makan itu nggak cuma si Sam doang, semua anjing yang ada di sana biasanya saya kasih makan. Bahkan kalau boleh saya cerita ya, saya sekali bayar jajanan di warung tersebut buat ngasih makan anjing, bisa sampai 40.000 sampai 50.000. Mungkin ini terlalu berlebihan ya, mungkin teman-teman nyangkanya seperti itu. Tadi pada saat saya mau pulang, saya bayar ke warung tersebut, yaitu termasuk yang saya makan ya, kayak kopi atau makan cemilan kayak gitu. Saya bayar habis 51.000 buat bayar roti, keripik dan segala macam untuk ngasih makan si dogi-dogi tersebut.
Nah, jadi sebenarnya jauh sebelum saya kenal si Sam, saya udah kenal yang namanya si Jack sama anjing milik si bapak ini. Si Jack dulu udah sering nganterin saya ke hutan, cuman nggak masuk konten seperti si Sam sekarang ya. Bahkan karena saking deketnya, si Jack kalau saya mau pulang itu dia suka nganterin. Nah, cuma karena sekarang si Jack udah nggak ada, beberapa bulan ke belakang ada yang nyuri. Jadi setelah si Sam, setelah si Jack nggak ada, akhirnya saya dekatlah sama si Sam. Si Sam ini sebenarnya nama aslinya itu sama pemiliknya dikasih nama bukan Sam tapi John. Yang ngasih nama Sam itu saya. Jadi ceritanya beberapa minggu ke belakang, saya tuh iseng sebenarnya sama si bapak pemiliknya itu, Pak, ini si John saya bawa camping ya. Ya udah, sok aja nggak apa-apa gitu. Karena mungkin si bapak juga udah tahu sifat saya seperti apa ya ke anjing-anjing tersebut. Jadi ketika saya coba meminta untuk ngajak si Sam camping, ya si bapak tersebut tidak keberatan. Lagian tuh si Jack juga dulu udah sering nganterin saya. Cuma kalau si Jack kan tidak diikat, jadi ketika setelah sampai lokasi, setelah 1 jam lebih atau 2 jam di lokasi, dia akan pulang lagi ke warung tersebut. By the way, jadi si warung tersebut itu sama pemiliknya itu ditinggal ya kalau malam. Jadi sebenarnya si bapak itu melihara anjing-anjing tersebut itu tuh untuk nungguin warung, karena kalau malam kan si warung tersebut ditinggalkan kosong, si bapaknya itu pulang ke rumahnya. Nah seperti itu. Jadi ya udah, ceritanya beberapa minggu lalu saya yang coba ngajak si Sam buat camping, masuk konten di video in frame, yang kebetulan respon dari teman-teman juga cukup suka ya dengan kehadiran si Sam ini. Saya juga ngerasa jauh lebih tenang, lebih aman ya, nggak terlalu kesepian ketika ada seekor anjing yang nemenin. Ya udah, akhirnya berlanjutlah si Sam ini untuk saya ajak camping. Sampai akhirnya sebenarnya di video-video kemarin pun banyak ya yang ngasih kritikan seperti itu, dan itu saya tampung, saya terima gitu. Cuman untuk yang video ini tuh kayaknya lumayan parah banget ya yang ya sebenarnya saya bukan anti kritik sih ya, terima kasih juga, dan saya juga sebenarnya cukup paham kenapa teman-teman komentar seperti itu, karena tidak ngerti. Jadi lewat video ini saya coba akan ngasih penjelasan ke kalian. Yang pertama, kenapa si Sam ini selalu saya ikat. Jadi alasannya, si Sam ini adalah tipe anjing yang hyperaktif banget. Jadi kalau misalkan dilepas, dia tuh tipe anjing yang pergi entah kemana gitu, jauh banget, 2 jam 3 jam baru pulang. Nah kalau seumpama ketika lagi di hutan saya lepas, terus dia pergi kemana dan dia ketemu binatang buas, bukannya itu malah lebih bahaya gitu buat si Sam, yang notabene si Sam ini kan dia anjing masih bocil, masih kecil. Beda sama si Jack ini udah dewasa ya. Atau kalau misalkan seumpama nih, si Sam saya lepas, terus dia pulang ke warung tersebut, yang dimana di warung tersebut udah nggak ada orang kalau malam, terus dia tidur di luar misalnya, itu kan jauh lebih bahaya. Seperti itu ya. Terus selanjutnya si Sam ini kenapa saya ikat? Karena saya ini kan muslim, saya masih sholat, dan insya Allah saya berusaha untuk menjaga supaya tidak najis. Dari sana mungkin bakal muncul pernyataan dari kalian, ya udah bang, kalau misalkan kalau takut najis ya udah nggak usah bawa anjing aja. Loh, kalian kok ngatur saya gitu? Ya itu hak saya mau bawa anjing atau enggak, ya itu hak saya. Yang jelas kan si anjing tersebut tidak saya terlantarkan menurut versi saya. Jadi kalau misalkan nggak saya ikat, tahu sendiri kan si Sam itu tipe anjing yang dia suka ngajak main, dia suka apa ya, ngerangkul-rangkul kayak gitu. Ada beberapa lah yang masuk di info video, dan itu tidak settingan, itu real. Si Sam itu memang dia ngajak main. Atau kalau misalkan si Sam itu saya lepas, bisa aja kan dia tidur di dekat tenda saya, yang dimana notabene kan saya sholat di tenda tersebut. Nah itu saya ngejaga najis. Yang selanjutnya yang banyak dikomentarin itu, si Sam itu ditelantarkan karena tidurnya
di luar, tidak dikasih selimut katanya kedinginan lah bla 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 bla. Gini ya teman-teman ya. Ya saya cukup paham sih yang orang-orang yang komentar kayak gitu, mungkin kalian yang terbiasa apa ya, melihara anjing jenis ras. Ini tuh si Sam ini tuh doggy jenis kampung ya. Yang saya tahu doggy jenis ras sama doggy jenis kampung itu cukup berbeda. Ya mungkin untuk jenis-jenis tertentu doggy jenis kampung dengan doggy jenis ras itu jauh lebih kuat atau lebih tahan doggy jenis kampung. Untuk jenis ras-ras tertentu ya, saya juga tidak begitu paham tentang doggy. Yang dimana notabene dalam kehidupan sehari-hari ya, kita ambil contoh si Sam ini. Dari si Sam lahir memang hidupnya itu memang udah seperti itu. Dia udah terbiasa tidur di luar, tidur kedinginan seperti itu, dia makannya memang seperti itu, apa yang si pemiliknya makan itu yang si doggy makan gitu. Jadi nggak yang harus selalu makan dog food seperti itu ya teman-teman, perlu digarisbawahi. Kalaupun toh teman-teman mau komplain, kalian jangan komplain ke saya, kalian komplainlah ke pemiliknya. Karena si Sam sama saya tuh paling seminggu cuma 1 kali, seminggu sekali camping sama saya, atau paling sering pun seminggu cuma 2 kali campingnya. Jadi ya bisa dibilang kehidupan si Sam sama saya dan kehidupan si Sam sama pemiliknya jauh lebih enak ketika lagi sama saya. Si Sam sama pemiliknya itu cuma dikasih makan dalam sehari itu cuma 2 kali, siang sama sore. Sementara sama saya ketika mau berangkat camping, saya kasih makan sampai kenyang. Sampai lokasi camping, nih saya belum pasang apa-apa, belum pasang tenda, belum apa-apa, saya udah kasih makan roti, saya kasih minum. Memang ada di beberapa scene, memang ada yang in frame ke video, tapi di beberapa scene nggak, maksudnya biar nggak sama juga videonya, nggak saya record gitu ya. Tapi yang pasti, ini pasti ya, perlu kalian catat, ketika sampai lokasi itu pasti saya kasih minum dan pasti saya kasih makan. Biasanya roti. 2 jam kemudian saya pasti kasih makan lagi, roti lagi, karena ya itu tadi, makanan favorit Sam itu adalah roti ketika sama saya, menurut saya ya. Nanti ketika saya bikin scene makan lagi, itu udah dikasih makan lagi. Nanti menjelang malam jam 7 atau ya udah agak malam, saya kasih makan lagi. Itu udah berapa kali saya kasih makan. Kalau misalkan teman-teman komplain si Sam itu ngasih makannya dikit, ya itu balik lagi, si Sam itu tidurnya kedinginan gitu, tidak dikasih tempat yang layak. Aduh, ini gimana ya, saya udah berusaha untuk membuat shelter terpisah. Ya menurut saya itu layak banget, karena ya itu tadi, seperti yang saya bilang, si Sam itu dari lahir memang udah tidurnya di luar, bukan seperti yang anjing-anjing ras yang kalian pelihara mungkin di kota, yang tidurnya harus di luar, di dalam rumah, yang makanya harus pakai dog food. Ini beda, ini anjing jenis kampung ya. Terus balik lagi yang masalah saya ngasih makannya dikit, yang di in-frame video ya. Ini saya ambil contoh yang video yang ini, yang kalian bully itu, yang kalian permasalahkan. Ketika ngasih makan, gambar yang ini sama gambar yang ini, kalian pasti ngira ini adalah nasi yang sama. Tapi pada kenyataannya ini adalah 2 nasi yang berbeda. Nih, ini gambar yang pertama ya. Gambar ini diambil dari long shoot. Kamera taruh di sini, saya kasih makan. Berapa menit kemudian, nggak sampai 2 menit sih kayaknya, nasi ini udah habis sama Sam dimakan. Sebelum, nggak, maksudnya saya kan harus ngambil gambar yang close up, yang lebih detail supaya terlihat si Sam ini lagi makan. Sebelum saya naruh kamera di sini, nasi ini udah habis. Gimana caranya? Saya pindahin kamera dari sini ke sini supaya lebih dekat sama si Sam. Saya pasang, saya ngambil nasi lagi, saya taruh lagi, saya record. 2 nasi yang berbeda kan? Kalian pasti ngiranya itu adalah nasi yang sama, walau cuma seuprit. Kalau misalkan saya langsung brek sekalian, maksudnya di jatah si Sam ini nih, misalkan taruhlah sepiring gitu, saya sepiring langsung sekaligus saya kasih makan.
saya belum beres setup kamera ke sini, nasi udah habis. Saya nggak bisa dapat gambar yang ini. Itu alasannya. Jadi saya harus ngasih makannya itu sedikit-sedikit supaya dapat gambar yang sama. Itu saat ngasih makan nasi. Kasih contoh lagi saat ngasih makan roti. Di scene pertama yang ini ada 3 lembar roti. Kalian pasti ngira kalau saya makan 2 lembar roti dan si Sam cuma makan 1 lembar roti. Tapi pada kenyataannya saya cuma makan 1 lembar roti dan si Sam makan 2 lembar roti. Ini serius, saya nggak bohong. Kalau harus bersumpah, saya berani bersumpah demi apapun. Pada saat sarapan itu saya cuma makan 1 lembar roti, sementara si Sam makan 2 lembar roti. Penjelasannya gimana? Pertama, sebelum saya sarapan, saya ngasih makan si Sam. Dan kamera dari sini, dari long shoot ya, supaya kelihatan saya moving pergerakan ngasih makannya. Dan ngasih makan 1 lembar. Berapa menit kemudian, tadi penjelasannya sama kayak tadi. Berapa menit kemudian, 1 menit, nggak sampai 2 menit kemudian, ini roti udah habis. Saya pindah kamera ke sini, saya setup dekat posisi Sam supaya kelihatan. Saya ambil roti yang berbeda, yang lembar kedua saya taruh lagi, saya record 2 lembar roti yang berbeda kan. Kalian tidak tahu itu proses syuting seperti apa. Ya sebenarnya saya paham sih kalian komentar seperti itu tuh karena kalian tidak ngerti. Makanya lewat video ini mungkin saya akan coba ngejelasin. Ya semoga kalian paham. Ya, kalau saya udah ngejelasin kayak gini, kalian mau paham syukur, enggak juga nggak masalah sih. Mau nyinyir lagi ya, monggo silahkan gitu. Buat saya nggak terlalu mempermasalahkan. Gini ya, teman-teman, kalau teman-teman tahu psikologis hewan, mungkin teman-teman bakal ngerti. Setiap jalan sama saya, si Sam itu posisinya bukan berada di belakang, bukan saya tuntun gini. Tapi selalu ada di depan, atau paling nggak di samping. Hampir nggak pernah si Sam itu ada di belakang. Kalau di belakang kan saya tarik. Ini si Sam harus hampir selalu ada di depan. Coba aja perhatikan di semua video saya, si Sam itu pasti posisinya selalu ada di depan atau kalau nggak di samping. Jarang banget ada di belakang. Itu logikanya apa? Atau psikologisnya apa? Ya si Sam itu senang, tidak tertekan, tidak terbebani. Terus apa lagi ya? Si Sam itu di beberapa scene tertangkap kamera, dia selalu ngajak saya untuk bermain. Dan itu tanpa settingan, itu real. Ya maksudnya ketika ya contohnya yang video yang ini ya, ketika saya taruh gitu di sana, tiba-tiba dia si Sam ngajak main, ngerangkul-rangkul saya mau jalan ngalangin. Kalau kalian tahu psikologis ya itu, apakah si Sam itu tertekan, apakah si Sam itu benci ke saya? Enggak kan, justru si Sam itu seneng ke saya. Ya itu masih terserah kalian, balikin lagi ke kalian. Mungkin dari sini bakal ada pernyataan, Kang kalau gitu kenapa nggak pelihara anjing sendiri aja? Sampai sejauh ini saya belum kepikiran untuk pelihara anjing sendiri ya. Karena apa? Kalau dibilang trauma, mungkin saya ini masih trauma. Jadi dulu saat saya masih kecil, mungkin sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD, saya tuh pernah punya anjing. Lebih tepatnya orang tua saya yang pelihara anjing. Hingga ada satu fase di mana si anjing tersebut itu kena virus rabies yang dia nyerang orang gitu. Ya cukup buas sih, yang akhirnya diputuskan si dogi tersebut harus tidak ada di tempat tinggal saya, dari rumah saya, harus dihilangkan dari tempat tinggal saya karena cukup berbahaya. Nah dari sana saya cukup kehilangan banget setelah si dogi itu nggak ada. Setelah si dogi itu nggak ada, saya coba melihara kucing dan saya sayang banget sama kucing tersebut. Lalu ketemu fase di mana si kucing tersebut sakit sampai akhirnya meninggal. Di sana saya kehilangan lagi. Nah dari sana saya sampai sekarang saya tidak mau
belum kepikiran, bukan tidak mau ya, belum kepikiran untuk, belum pengen untuk pelihara hewan lagi, karena ya itu, saya nggak mau ditinggal pas lagi sayangnya. Ini kayak lagu aja ya. Kayak judul lagu aja. Nah itu tadi, kalau dibilang trauma mungkin saya masih trauma. Terus apakah saya ini pencinta binatang atau bukan, yang berhak menilai itu mungkin bukan saya ya. Tapi kalau boleh saya sedikit cerita, di tempat tinggal saya, teman-teman kalau boleh bertanya mungkin ke ibu-ibu warung di sana, saya biasa rutin beli pindang, ikan pindang biasanya, untuk ngasih makan kucing. Jadi di tempat tinggal saya itu ada beberapa kucing yang memang biasa saya kasih makan. Tapi itu tidak saya pelihara ya. Dia itu kucing-kucing liar. Dan saya tidak pernah memasukkan kucing-kucing tersebut ke tempat tinggal saya. Jadi mereka di luar aja gitu. Soalnya saya juga kan sering pergi-pergi, jadi ya kasihan juga gitu kalau misalkan mereka ngerasa saya pelihara, ketika saya nggak ada nanti mereka nggak bisa makan. Jadi ya saya cuma berusaha untuk ngasih makan aja seperti itu. Begitupun yang si Dogi, si bapak itu punya Dogi, si bapak warung ini punya Dogi, beberapa ya saya kasih makan semuanya, nggak cuma satu doang. Bahkan sekarang itu selain si Sam, ada juga anjing hitam, warna hitam, belum dikasih nama, itu udah cukup dekat juga dengan saya. Jadi seperti itu ya. Ini udah berapa menit sih? Udah hampir 22 menit. Ya itu aja sih videonya. Video klarifikasi, ini males banget sih dibilang video klarifikasi. Ya semoga dengan video ini bisa ngejawab lah. Setelah ini kalian mau ngerti syukur, nggak juga gak masalah. Yang jelas itulah penjelasan dari saya. Semoga apa ya? Ya semoga bisa terjawab lah rasa penasaran kalian. Sampai di sini aja videonya. Ini harusnya hari ini tuh upload video yang lagi solo camping lagi ya. Cuma karena ada video ini, jadi untuk video solo campingnya nanti tayangnya hari Senin. Jadi sekarang untuk jadwal upload videonya itu hari Jumat sama hari Selasa ya. Terima kasih buat teman semua yang udah nonton video ini. Mohon maaf ini belibet banget ngomongnya. Akhir kata saya Budi Supriyadi pamit. See you on the next video. Salam Indonesia.